melalui pertemuan kita di subuh ini yang kesekian kalinya ini, kita akan menyampaikan tentang suatu dunia tempat meninggal dan akhirat adalah tempat tinggal. Masya Allah. Perhatikan, dunia adalah tempat meninggal dan akhirat adalah tempat tinggal. Dari ini artinya apa? Bahwa semua yang kita miliki saat ini, ikhwafillah, yang ada di dekat kita, di sekitar kita, bahkan yang kita miliki sendiri, suatu saat kelak akan meninggalkan kita atau kita sendiri yang akan meninggalkannya. Kullu adam min turab. Karena setiap dari golongan dari anak Adam itu berasal dari tanah. Hidup di atas tanah, kemudian dimasukkan kembali ke dalam tanah, dan akhirnya akan dimakan oleh cacing-cacing tanah. Jadi apapun yang kita miliki saat ini, mulai dari harta kekayaan, mulai dari kesehatan tubuh, umur, ya, kekayaan yang melimpah, gelar, jabatan, bahkan istri maupun anak, semuanya itu hanyalah sekedar titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Toh yang namanya titipan pasti ada yang punya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu saat titipan tersebut akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan serta akan diminta pertanggungjawabannya kepada kita semuanya. Wa in khairan fa khairan, dan baik akan dibalas baik. Wa in syarran fa syarran, dan buruk akan dibalas buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita miliki saat ini, sarana apapun yang diberikan kepada Allah kepada kita, jadikan sebagai sarana untuk menyembah kepada Allah. Kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Kita gunakan untuk kebaikan sesuai dengan perintah Allah. Kenapa? Karena kelak semua yang diberikan Allah kepada kita ini akan ada pertanggungjawabannya. Jadi jika selama ini kita bangga karena kita memiliki kekayaan yang melimpah, sehingga dengan kekayaan tersebut kita bisa memenuhi segala apa yang menjadi keinginan kita. Selama ini jika kita merasa bangga, ingat, dengan kekayaan yang Allah berikan kepada kita itu, jangan sampai menjadikan diri kita sombong. Apalagi kekayaan itu digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun itu juga, kekayaan yang Allah berikan kepada kita, harta yang Allah berikan kepada kita, itu akan ada pertanggungjawabannya. Dari mana kekayaan tersebut, dengan cara apa mendapatinya, dan digunakan untuk apa saja, semuanya pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Jadi jika selama ini kita merasa bangga, merasa terpandang, merasa terhormat karena gelar, pangkat, jabatan yang kita miliki, sehingga dengan jabatan tersebut kita bisa melakukan suatu kebijakan apapun saja. Bahkan mohon maaf dalam tanda kutip, dengan jabatan terkadang kita justru menyalahgunakannya. Para pejabat-pejabat yang seringkali menyalahgunakan jabatannya, ya, hati-hati. Meskipun hari ini mereka bisa selamat dari hukum dunia, tapi demi Allah mereka tidak akan selamat dari hukum akhirat. Jabatan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika selama ini kalian merasa hebat karena memiliki istri yang cantik misalnya, kan, anak-anak yang luar biasa, tapi ingat, semuanya itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa biqalbin salim. Ya, bahwa akan ada masanya, ada waktunya di mana harta kekayaan yang seringkali kita bangga-banggakan, kita sombong-sombongkan, anak sekalipun, itu akan tidak ada gunanya lagi di saat kita sudah menghadap Allah. Kecuali hati yang selamat, hati yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Illallazina amanu, kecuali hanya orang
beriman, dan wa'amilus sholihat, dan orang-orang yang selalu mengerjakan amal soleh. Maka beruntunglah orang-orang yang selalu beriman kepada Allah. Maka beruntunglah orang-orang yang selalu mengerjakan amal kebaikan, di antaranya berinfak, bersedekah, menasihati untuk kebaikan, bersabar dalam kebaikan, karena semuanya itu akan menjadi amal soleh kita yang kelak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang terbaik. Ayyuhal hadirun, khafillah, jamaah salat subuh, para pemirsa dimanapun Anda berada, para santri untuk pesantren Al-Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingat, semua manusia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, laki-laki, perempuan, yang hidup di kota, yang hidup di perkampungan, ya, ganteng, cantik, putih, hitam, semuanya yang namanya manusia itu pasti akan kembali kepada Allah. Hanya cuma menunggu giliran. Jadi jika hari ini kalian bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, besok, lusa, minggu depan belum tentu kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Bisa saja hari ini adalah subuh yang terakhir bagi kita. Kenapa? Karena ternyata besok kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan pernah menunda sholat. Di saat Allah memanggil kita melalui surah azan untuk mendirikan sholat, jangan pernah menunda-nunda sholat. Lakukan, laksanakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita berpikir, besok masih ada subuh lagi, tunggu besok saja. Tidak ada satupun manusia yang bisa menjamin hidupnya sampai besok. Bisa jadi ini adalah hari yang terakhir bagi kita untuk mendirikan sholat subuh. Kenapa? Karena manusia pasti akan menghadap Allah. Manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti akan mati. Dan tidak ada satu yang bisa memprediksi, yang bisa mengetahui tentang kematian tersebut. Semua manusia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu. Namun tidak semuanya manusia yang kembali kepada Allah tersebut dalam keadaan beriman. Tidak semuanya manusia yang kembali kepada Allah dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya di dalam Al-Qur'an, surah Al-Imran ayat 102. Surah ini sangat familiar sekali. Apa itu? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah mengingatkan kepada kita semuanya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati melainkan matinya dalam keadaan Islam. Kenapa? Dengan ayat ini Allah mengingatkan kepada kita semuanya haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Karena mohon maaf dalam tanda kutip, terkadang kita ikhwafillah semuanya, bahkan kita pribadi, saya sendiri, terkadang kita begitu mudahnya mengatakan beriman kepada Allah, tapi begitu mudahnya kita meninggalkan perintah-perintah Allah. Begitu mudahnya kita mengatakan bertakwa kepada Allah, saya takut kepada Allah, saya takut akan azab Allah, saya takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala, saya takut akan murkanya Allah. Namun terkadang kita begitu mudah bermaksiat kepada Allah, kita begitu mudah melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir setiap hari ikhwafillah kita ini seringkali melalaikan, bahkan kita berani meninggalkan sholat 5 waktu hanya karena berbagai kesibukan urusan dunia, hanya karena kita menjadi seorang pedagang, terkadang kita lupakan sholat, hanya karena main HP, terkadang kita lupakan sholat, hanya karena nonton sinetron kita lupakan sholat. Hampir setiap hari ikhwafillah kita itu kehilangan untuk beribadah kepada Allah, kehilangan untuk mendirikan sholat. Namun anehnya di sini, meskipun setiap hari kita seringkali kehilangan sholat 5 waktu, meninggalkan sholat 5 waktu, padahal kita tahu bahwa sholat adalah rukun Islam yang wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Tidak ada suatu alasan apapun untuk diri kita meninggalkan sholat, dan tidak ada ajaran apapun yang membenarkan kalau sholat itu cukup dengan niat.
Kalau ada ajaran-ajaran seperti itu, siapapun mereka yang mengatakan bahwa sholat itu cukup dengan niat, jelas itu adalah ajaran-ajaran yang menyesatkan. Kenapa? Karena sholat adalah satu-satunya cara kita untuk menyembah kepada Allah. Karena sholat adalah satu-satu cara kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah lizzikri. Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, kata Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain Allah, fa'budni, maka sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa kita menyembah kepada Allah? Wa aqimis sholah, dengan mendirikan sholat. Apa tujuannya? Lizzikri, supaya kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita seringkali meninggalkan sholat, anehnya di sini kita tidak pernah merasa bersalah kepada Allah. Kita tidak pernah merasa berdosa kepada Allah. Kita sedikit pun tidak ada rasa penyesalan di dalam diri kita, padahal kita sudah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebabnya, ikhwafillah? Apa sebabnya para santri pondok pesantren Al-Ihsan? Itu semua karena rapuhnya keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bahayanya apabila iman ini sudah rapuh, akan hilang perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila rasa takut kepada Allah ini hilang, meskipun setiap hari selalu bermaksiat kepada Allah, setiap hari selalu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, setiap hari selalu meninggalkan perintah Allah, maka sedikit pun kita tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ikhwafillah, apa yang harus kita lakukan saat ini? Para santri pondok pesantren Al-Ihsan, para jemaah sholat subuh, para pemirsa dimanapun Anda berada, apa yang harus kita lakukan saat ini agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Satu hal, pergunakan nikmat sehat, pergunakan nikmat umur, pergunakan nikmat hidup ini untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergunakan nikmat Allah yang memberikan kesehatan ini kepada kita untuk sebaik-baiknya. Sebelum kesehatan ini Allah ganti dengan penyakit, gunakanlah umur ini dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah sebelum umur ini diganti dengan kematian. Maka dari itu, apa yang kita lakukan? Sholatlah sebelum disolatkan. Perbanyaklah membuka Al-Quran, membacanya dan mengamalkannya sebelum kita ini dibacakan Al-Quran. Perbanyaklah melakukan amal soleh, amal-amal kebaikan, diantaranya berinfak dan bersedekah sebelum kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan bertobatlah kepada Allah sebelum semuanya terlambat. Ingat, ikhwafillah, para santri pondok pesantren Al-Ihsan, di antara rahmat Allah yang terbesar adalah ketika kita pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita masih diberikan kesempatan untuk bertaubat.